Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Astor TV semua, selamat datang kembali di Astor TV. Saya sangat senang bisa bertemu dengan sahabat semua di video kali ini. Kali ini kita akan membahas topik yang menarik dan seru bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan menarik. Kenapa batu Hajar Aswad dicuri? Pertanyaan ini sering muncul di benak banyak orang muslim, terutama bagi mereka yang ingin tahu lebih banyak tentang sejarah agama Islam. Pertanyaan ini bisa jadi menarik untuk dijawab karena memiliki banyak aspek yang menarik untuk dieksplorasi. Kita akan melihat sejarah dan pendapat para ahli untuk memecahkan pertanyaan menarik tersebut. Jadi, mari kita bersama-sama menjelajahi topik ini dengan pengetahuan, pemahaman yang lebih dalam. Saya harap video ini akan memberi wawasan baru dan membuat kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, tolong support kami dalam membangun channel ini dengan cara subscribe, komen, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik berikutnya. Terima kasih telah bergabung dengan Astor TV, dan mari kita simak videonya sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman informasi sahabat Astor TV. Sebelum kita membahasnya lebih jauh, ada baiknya kita harus mengetahui dahulu apa itu Hajar Aswad. Hajar Aswad adalah batu yang berada di salah satu sisi Ka'bah. Umat Islam disunahkan untuk mencium Hajar Aswad jika mampu melakukannya pada salah satu manasik haji dan umroh. Menurut riwayat, Hajar Aswad dahulunya adalah sebongkah batu besar berwarna putih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Hajar Aswad turun dari surga, padahal batu tersebut begitu putih, lebih putih daripada susu. Dosa manusialah yang membuat batu tersebut menjadi hitam. Hadis riwayat Tirmizi nomor 877, sahih menurut Syekh Al-Albani. Namun, saat ini batu itu telah terpecah menjadi sekitar 8 keping dengan berbagai ukuran. Batu-batu itu dikumpulkan dan diikat dengan lingkaran perak. Selanjutnya kita akan membahas sejarah pencurian batu suci Hajar Aswad sahabat Astor TV. Kisah pilu ini dimulai dari kesadisan Abu Tahir Al-Janabi dan kelompoknya. Itu terekam jelas dalam kitab Bidayah wan Nihayah yang ditulis Abu Kasir. Kami kutip dalam lansiran laman Al-Manhaj yang mengungkapkan, Kota Mekah dengan kemuliaan yang disandangnya, ia memiliki hukum-hukum yang telah ditetapkan syariat sebagai bukti yang menunjukkan kemuliaannya. Siapapun dilarang melakukan perbuatan maksiat. Meski larangan ini telah jelas, ternyata dalam perjalanan sejarah kaum muslimin, khususnya kota Mekah dan Ka'bah, pernah terjadi pelanggaran yang sangat memilukan dan menodai Ka'bah secara khusus, yaitu terjadinya penjarahan Hajar Aswad. Hajar Aswad dahulu berbentuk satu bongkahan, namun setelah terjadinya penjarahan yang terjadi pada tahun 317 Hijriah pada masa pemerintahan Al-Qahir billah Muhammad bin Al-Mu'tadid, batunya rusak. Sulaiman bin Abu Said Al-Husain Al-Janabi, tokoh golongan Karamitah, salah satu sekte Syiah Ismailiyah pada masanya, telah menggegerkan dunia Islam dengan melakukan kerusakan dan peperangan terhadap kaum muslimin. Kota yang suci Mekah dan Masjidil Haram tidak luput dari kejahatannya. Dia dan pengikutnya melakukan pembunuhan, perampokan, dan merusak rumah-rumah. Bila terdengar namanya, orang-orang akan berusaha lari untuk menyelamatkan diri. Saking kejamnya kelompok ini. Kisahnya pada musim haji tahun 317 Hijriah, rombongan haji dari Irak, pimpinan Mansur Ad-Dailami, bertolak menuju Mekah dan sampai dalam keadaan selamat. Namun tiba-tiba pada hari Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah, orang-orang Karamitah, salah satu sekte Syiah Ismailiyah, melakukan huru-hara di tanah haram. Mereka merampok harta-harta jamaah haji dan menghalalkan untuk memeranginya. Banyak jamaah haji yang menjadi korban, bahkan meskipun berada di dekat Ka'bah. Sementara itu, pimpinan orang-orang Karamitah ini, yaitu Abu Tahir, semoga mendapatkan balasan yang sepadan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berdiri di pintu Ka'bah dengan pengawalan, menyaksikan pedang-pedang pengikutnya merajalela, menyudahi nyawa-nyawa jamaah haji. Dengan congkaknya ia berkata, saya dengan Allah dan Allah bersama saya. Dialah yang menciptakan makhluk-makhluk dan sayalah yang akan membinasakan mereka. Masa berlarian menyelamatkan diri, sebagian berpegang dengan
ke lampu Ka'bah, namun mereka tetap menjadi korban. Pedang-pedang kaum Syiah Karamita ini menebasnya. Begitu juga orang-orang yang sedang tawaf, tidak luput dari pedang-pedang mereka, termasuk di dalamnya sebagian ulama ahli hadis. Usai menuntaskan kejahatannya yang tidak terkira terhadap para jamaah haji, Abu Tahir memerintahkan pasukannya untuk mengubur jasad-jasad korban keganasannya tersebut ke dalam sumur Zamzam. Sebagian lainnya dikubur di tanah haram dan di lokasi Masjidil Haram. Kubah sumur Zamzam ia hancurkan. Dia juga memerintahkan agar pintu Ka'bah dicopot dan melepas kiswahnya. Selanjutnya ia merobek-robeknya di hadapan para pengikutnya. Dia meminta kepada salah seorang pengikutnya untuk naik ke atas Ka'bah dan mencabut talang Ka'bah. Namun tiba-tiba orang tersebut terjatuh dan mati seketika. Abu Tahir pun mengurungkan niatnya untuk mengambil talang Ka'bah. Kemudian ia memerintahkan salah seorang pasukannya untuk mencongkel Hajar Aswad dari tempatnya. Lalu salah seorang pasukannya ini memukul dan mencongkel Hajar Aswad hingga lepas. Dengan nada menantang, Abu Tahir berkata, "Mana burung-burung ababil? Mana bebatuan dari neraka Sijil?" Peristiwa penjarahan Hajar Aswad ini membuat Amir Mekkah dan keluarganya dengan didukung sejumlah pasukan mengejar mereka. Amir Mekkah berusaha memujuk Abu Tahir agar mau mengembalikan Hajar Aswad ke tempat semula. Seluruh harta yang dimiliki sang Amir telah ia tawarkan untuk menebus Hajar Aswad itu. Namun Abu Tahir tidak bergeming. Bahkan sang Amir, anggota keluarga dan pasukannya menjadi korban berikutnya. Abu Tahir pun melenggang menuju daerahnya dengan membawa Hajar Aswad dan harta-harta rampasan dari jamaah haji. Batu dari jannah ini ia bawa pulang ke daerahnya, yaitu Hajar Ahsa, dan berada di sana selama 22 tahun. Menurut Al-Hafidz Ibnu Katsir, golongan Syiah Karamitah membabi buta semacam itu karena mereka sebenarnya kufar zanadikah. Mereka berafiliasi kepada rezim Fatimiyun yang telah menancapkan hegemoninya pada tahun-tahun itu di wilayah Afrika. Pimpinan mereka bergelar Al-Mahdi, yaitu Abu Muhammad Ubaidillah bin Maimun Al-Qadah. Sebelumnya ia seorang Yahudi yang berprofesi sebagai tukang emas. Lantas mengaku telah masuk Islam dan mengklaim berasal dari kalangan Syarif, keturunan Nabi Muhammad. Banyak orang dari suku barbar yang mempercayainya, hingga pada akhirnya ia dapat memegang kekuasaan sebagai kepala negara di wilayah tersebut. Orang-orang Karamitah menjalin hubungan baik dengannya. Mereka Karamitah akhirnya menjadi semakin kuat dan terkenal. Perbuatan Abu Tahir yang memerintahkan penjarahan Hajar Aswad ini oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan dia telah melakukan ilhad kekufuran di Masjidil Haram yang tidak pernah dilakukan oleh orang sebelumnya dan orang sesudahnya. Setelah masa 22 tahun Hajar Aswad dalam penguasaan Abu Tahir, Hajar Aswad kemudian dikembalikan tepatnya pada tahun 339 Hijriah. Pada saat mengungkapkan kejadian tahun 339 Hijriah, Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutnya sebagai tahun berkah, lantaran pada bulan Zulhijjah tahun tersebut Hajar Aswad dikembalikan ke tempat semula. Peristiwa kembalinya Hajar Aswad sangat menggembirakan segenap kaum muslimin. Pasalnya, berbagai usaha dan upaya untuk mengembalikannya sudah dilakukan. Amir Bajkan At-Turki pernah menawarkan 50.000 dinar sebagai tebusan Hajar Aswad, tapi tawaran ini tidak meluluhkan hati Abu Tahir, pimpinan Karamitah saat itu. Kaum Karamitah ini berkilah, "Kami mengambil batu ini berdasarkan perintah dan akan mengembalikannya berdasarkan perintah orang yang bersangkutan." Pada tahun 339 Hijriah, sebelum mengembalikan ke Mekah, orang-orang Karamitah mengusung Hajar Aswad ke Kufah dan menggantungkannya pada 7 tiang masjid Kufah agar orang-orang dapat menyaksikannya. Lalu saudara Abu Tahir menulis ketetapan, "Kami dahulu mengambilnya dengan sebuah perintah dan sekarang mengembalikannya dengan perintah juga agar pelaksanaan manasik haji umat menjadi lancar." Akhirnya Hajar Aswad dikirim ke Mekah di atas satu tunggangan tanpa ada halangan dan sampai di Mekah pada bulan Dzulqa'dah tahun 339 Hijriah. Dikisahkan oleh sebagian orang bahwa pada saat penjarahan Hajar Aswad, orang-orang Karamitah terpaksa mengangkut Hajar Aswad di atas beberapa onta. Punuk-punuk onta sampai terluka dan mengeluarkan nanah, tetapi saat dikembalikan hanya membutuhkan satu tunggangan saja tanpa terjadi hal-hal aneh dalam perjalanan. Jadi terkait pertanyaan, kenapa batu Hajar Aswad dicuri? Berdasarkan uraian penjelasan kitab Bidayah wan Nihayah yang ditulis Ibnu Katsir di atas, sahabat Astor TV pasti sudah dapat menyimpulkan jawabannya. Ya, benar sekali, yaitu karena perintah Abu Tahir pada saat itu kepada pasukannya untuk mengambil Hajar Aswad dari tempatnya untuk dibawa pulang ke kampung halamannya. Wallahu a'lam bishawab. Jika sahabat Astor TV mempunyai pendapat lain atau referensi lain mengenai kenapa batu Hajar Aswad dicuri,
memori, baik dari penjelasan di atas atau ilmu yang sahabat peroleh selama ini, tolong di-share di kolom komentar, agar kita dapat sama-sama belajar. Dan jika ada yang salah dari penyampaian kami, tolong diluruskan. Terima kasih telah berkunjung di channel kami Sahabat Astor TV. Jangan lupa tolong subscribe, like, dan share kepada sahabat kita yang lain, agar wawasan kita sama-sama bertambah. Sekian video kali ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.